Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di operasi himpunan. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian himpunan, bagaimana menyatakan himpunan. Apa itu operasi himpunan? Oke, operasi himpunan adalah aturan untuk membentuk suatu himpunan baru dari satu atau lebih himpunan yang diketahui. Dalam himpunan didefinisikan ada beberapa operasi, yaitu operasi gabungan, irisan, selisih dari himpunan, serta komplement suatu himpunan. Nah, jadi operasi himpunan itu adalah aturan untuk membentuk suatu himpunan yang baru. Jadi nanti ada himpunan, kemudian diberikan operasi, ada himpunan yang baru. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah operasi gabungan. Simbolnya adalah ini. Gabungan A, gabungan B. A gabungan B adalah X, di mana X-nya anggota A atau X anggota B. Jadi, anggota dari A gabungan B nantinya adalah dia anggotanya A atau anggotanya B. Misal, A adalah negatif 2, 1, 3, 4, 6. B-nya adalah 1, 2, 3, 5, 9. A gabungan B-nya siapa? Dia anggota A atau anggota B, berarti negatif 2. Kemudian 1 masuk juga. Dia ada di A sekaligus di B. Negatif 2 tadi hanya di A saja, ya tetap masuk, karena boleh A saja, boleh B, boleh kedua-duanya. Kan begitu definisi dari atau. Kemudian 2 itu kan di B, ya boleh masuk. Kemudian 3, oke. 4, 5, 6, dan 9. Jadi, atau secara mudahnya A gabungan B itu ya semua anggota A atau anggota B. Jadi ya A saja yo masuk, B saja yo masuk, dua-duanya juga masuk. Itu adalah gabungan. Kalau kita gambarkan di dalam diagram Venn, oke, kemarin kita sudah bahas diagram Venn, itu adalah yang mengilustrasikan. Jadi kalau A gabungan B itu seperti ini. Jadi kalau gambarnya di sini karena ada anggota yang sama, berarti nanti dia gambarnya seperti ini. Nah, anggotanya boleh dituliskan. Dalam himpunan hanya boleh menulis anggota yang sama sebanyak 1 kali. Jadi hanya boleh ini min 2, kemudian 1 ya. Kemudian ini A itu min 2, 1, 3, 4, 6. Kemudian yang B itu ada 1, 2, 3, 5, 9. Nah, begini gambar diagram Venn-nya. Nanti kemudian A gabungan B yang mana? Kita arsir. Kita arsir A gabungan B-nya adalah ini. Nah, ini adalah arsiran ini menunjukkan A gabungan B. Nah, itu adalah operasi gabungan. Sekarang kita ke operasi irisan. Operasi irisan itu adalah A irisan B. Berarti X itu anggotanya A dan juga anggota B. Jika kita punya himpunan A, 2, 3, 5, 7, 12, 15, B-nya 1, 2, 4, 5, 6, 10, 15, siapa A irisan B? Ingat tadi A irisan B, dia anggota A dan juga anggota B. Jadi dia ada di A sekaligus ada di B, jadi harus ada di kedua-duanya. Apakah 2 masuk? Ya, 2 masuk karena dia ada di A dan juga di B. 3 masuk enggak? Enggak, karena di B enggak punya. 5 masuk? Ya, karena dia ada di A sekaligus ada di B. Mana lagi? 15. Oke. Nah, kalau kita gambarkan di dalam diagram Venn, bagaimana? Ini kebetulan kalau semestanya tidak dituliskan. Nanti kalau ada semestanya, misalkan di sini semestanya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15 gitu. Nah,
Oh maaf, sampai sampai 15 boleh. Jadi S-nya 1 sampai 15. Nah, tadi yang irisan kita tulis di tengah. Ya. Kemudian ini A, ini B. A-nya 2, 3, 5, 7, 12. Oke. B-nya 1, 2, 4, 5, 6, 10. Yang S-nya berarti yang ada di luar A dengan B yang mana? Ya, selain yang ada di A di B, tapi ada di S siapa? 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, gitu. Ya, jadi ini S-nya kita gambarkan. Kemudian A-nya itu adalah anggotanya 2, 3, 5, 7, 12, 15. B-nya 1, 2, 4, 5, 6, 10, 15. Nah, A irisan B-nya ini. Nah, yang kita arsir. Nah, ini adalah A irisan B. Nah, ini gambar diagram Venn dari operasi irisan. Kemudian selanjutnya operasi selisih. Apa itu operasi selisih? Operasi selisih itu boleh kita A seperti A dikurangi B, tapi nanti membacanya A selisih B. Nah, ini A selisih B berarti dia anggota A, tapi tidak boleh ada di B. Jadi X anggota A dan X bukan anggota B. Jadi dia ada di A, tapi nggak boleh ada di B. Contoh, kita punya A, 2, 4, 8, 9, 10. B-nya 1, 2, 3, 7, 8, 11. A selisih B, berarti mana yang ada di A, tapi tidak ada di B? 2 ada di A, ada di B, berarti nggak boleh. 4, oke, 4 masuk, karena dia tidak ada di B. 8, dia ada di A sekaligus ada di B, jadi nggak bisa. 9, oke, ini 9 masuk, karena tidak ada di B. 10 juga masuk, jadi A selisih B. Bagaimana kalau B selisih A? B selisih A berarti yang ada di B tapi tidak ada di A. Siapa saja? Itu 1, ya kan? 1. Kemudian 3, ya kan? Kemudian 7, kemudian 11. Nah, jadi A selisih B dengan B selisih A beda ya. Nah, kalau kita gambarkan dalam diagram Venn-nya, sebarang apapun nanti bentuknya, jadi kalau A selisih B itu ya A saja. Ini A selisih B. Kalau B selisih A, berarti dia ada di B, tapi nggak boleh ada di A. Berarti hanya khusus yang ini. Kalau nanti diagramnya lepas, nanti bagaimana? Maksudnya kalau diagramnya nggak ada potongan, ini A, ini B, berarti A selisih B ya ini sama dengan A. A selisih B-nya nanti sama dengan A. Nah, ada lagi, kalau A-nya 2, 4, 8, B-nya 3, 7, 11. A selisih B-nya siapa? Oh, bener nggak ini A selisih B-nya? A selisih B-nya ini bukan himpunan kosong, ini salah ini. Yang benar adalah ya semua anggota A, karena semua anggota A kan tidak ada di B. 2, 4, 8. Nah, ini contoh dia gambarnya seperti ini. 2, 4, 8. Oke. Itu A selisih B. Tapi kalau kita punya lagi A-nya itu kok sama dengan B, maka nanti A selisih B-nya baru himpunan kosong. Contoh, kita punya A-nya 1, 2, 3. B-nya adalah 1, 2, 3. Maka A selisih B-nya siapa? Dia anggota A yang tidak ada di B. Nggak ada, maka dia himpunan kosong. Nah, begitu ya. Itu operasi selisih. Yang terakhir adalah komplement. Komplement itu adalah seperti ingkaran.
Jadi dia anggota S atau bukan anggota A. Atau boleh kita katakan X bukan anggota A. Nah, contoh, kalau S-nya adalah bilangan asli, S-nya adalah bilangan asli, kemudian A-nya 1, 2, 3, 4, 5, A komplemennya siapa? Ya, selain anggota A. Tentunya bilangan asli selain A. Karena himpunan semestanya adalah bilangan asli, maka ketika ditanya selain A, itu berarti selain 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia adalah 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Karena bilangan asli kan tak terhingga banyaknya. Oke, itu adalah komplement. Jadi selain A. Nanti boleh ditulis X anggota S tapi bukan anggota A, atau langsung saja X bukan anggota A. Jadi dia kalau digambarkan di diagram Venn, ini A-nya, kemudian A komplement yang ada di luar. Nah, ini adalah A komplement. Nah, dari operasi-operasi ini kita bisa punya sifat-sifat. A gabungan A. Jadi kalau A digabung dengan A ya hasilnya adalah A, maka namanya sifat idempoten. A diiriskan dengan A, maka hasilnya dengan A. Seperti halnya di logika matematika kemarin, atau dengan dan itu kan boleh dibolak-balik. Maka dia punya sifat komutatif. A gabungan B sama dengan B gabungan A. A irisan B sama dengan B irisan A. Asosiatif. Jadi kalau ada 3 himpunan, kita kerjakan B gabungan C dulu baru digabung dengan A, atau A gabung B dulu baru digabung C, itu adalah sama. Begitu pula dengan irisannya. Sifat distributif kiri, jadi kalau A irisan B gabungan C, berarti A diiriskan dengan B, kemudian gabungan A irisan C. Kalau A gabungan B irisan C, berarti A irisan C gabungan B irisan C. Begitu pula yang ini, berarti ini A gabungan B irisan A gabungan C. A gabungan C irisan B gabungan C. Kalau dalil De Morgan itu sama dengan ketika kita, karena prinsipnya sama dengan di logika kemarin. Kemarin kan logika kalau atau berubah jadi dan berubah jadi atau. Nah, jadi kalau A irisan B komplement, maka ini jadi A komplement gabungan B komplement. Nah, kenapa? Karena kalau boleh kita lihat dari definisinya, A gabungan B dikomplementkan itu adalah X sedemikian sehingga X bukan anggota A irisan B. Oke. Atau X sedemikian sehingga, nah di sini kan ingkaran, atau gini, A irisan B komplement, berarti ingkaran dari X anggota A dan X anggota B, gitu kan? Oke. Nah, berarti dia X anggota A, ingkarannya kan berarti X bukan anggota A. Dan itu kan berarti berubah menjadi atau kalau ingkaran. Kemudian X anggota B, ingkarannya kan X bukan anggota B. Nah, maka jadi X bukan anggota A itu A komplement gabungan B komplement. Nah, ini dihubungkan dengan logika yang kemarin. Oke. Kemudian kalau A komplementan dikomplementkan, berarti X bukan anggota A, X bukan anggota A ya, berarti dia adalah A.
Kalau komplement dari semesta itu adalah himpunan kosong, karena nggak ada, karena yang kita bicarakan kan pasti semesta. Nah, komplement dari himpunan kosong itu adalah semesta. Nah, kemarin kita sudah berbicara himpunan bagian A, bagian dari A gabungan B, ya kan? Benar. B itu bagian dari A gabungan B juga. Nah, kalau A irisan B itu bagiannya A irisan B itu bagian dari B. Bagian itu kan berarti kemarin jika X anggota A, maka X itu anggota A gabungan B. Nah, itu adalah benar. Nah, ini adalah dalil-dalil himpunan. Satu lagi, jadi kalau A itu himpunan bagian dari B, maka A irisan B itu sama dengan A, dan A gabungan B itu sama dengan B. Oke, kemudian A irisan himpunan kosong itu adalah kosong, A gabungan himpunan kosong itu adalah A. Kalau A diiriskan dengan semestanya, maka hasilnya adalah A digabungkan dengan semesta, hasilnya semesta. Kemudian kalau A irisan A gabungan B, dia adalah A gabungan A irisan B, dia juga adalah A. Nah, nanti ini kalau dibuktikan bisa kalian buktikan dengan dalil-dalilnya, atau boleh juga sih kalian untuk taraf kalian kalau kalian mau memperlihatkan contohnya juga bisa. Nah, itu adalah operasi himpunan yang kita pelajari. Nanti ada tugas yang mengikuti, nanti akan ada video tersendiri untuk tugasnya seperti apa. Silahkan nanti dipelajari lagi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Silahkan dipelajari lagi. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.